Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-12. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka Paksi Pamekasan pun kemudian meninggalkan kedai itu. Ia sudah tidak melihat lagi pengemis yang telah memberinya sebatang tongkat yang dapat menemaninya sepanjang perjalanannya yang tidak diketahuinya kapan berakhir. Beberapa saat kemudian, maka Paksi Pamekasan pun telah meninggalkan padukuhan yang cukup besar dan yang telah memberikan kesan tersendiri itu. Di padukuhan itu, ia telah bertemu dengan Jaran Temung, seorang yang akan dapat membayanginya sepanjang perjalanannya. Jaran Temung tentu mendendamnya, apalagi Jaran Temung mempunyai hubungan khusus dengan Kebu Lorok. Paksi Pamekasan pun sempat membayangkan wajah laki-laki yang pernah menyerangnya dengan tiba-tiba dan menuduhnya telah mengetahui rahasia Kebu Lorok dan para pengikutnya. Orang itu pun datang menyerangnya pula ketika terjadi pertempuran di kuburan. Tetapi dugaan Paksi Pamekasan menjadi semakin keras bahwa orang itu justru bukan pengikut Kebu Lorok. Terik matahari terasa membakar tubuh. Justru saat matahari mulai menurun, angin terasa semilir mengusap tubuh Paksi Pamekasan yang basah oleh keringat. Perkelahiannya memang telah memeras keringatnya, apalagi panasnya sinar matahari. Paksi Pamekasan berjalan di atas jalan berdebu, tetapi air bening yang mengalir di parit di sebelah jalan yang dilaluinya itu memberikan kesegaran tersendiri. Di langit burung pipit terbang dalam kelompok-kelompok yang besar, berputar-putar di atas bulak persawahan, namun kemudian menghilang terbang ke utara. Paksi Pamekasan mengayun-ayunkan tongkat barunya. Sekali-sekali Paksi Pamekasan mengamati tongkatnya itu sambil berkata di dalam hatinya, "Tongkat ini telah melengkapi perjalananku sebagai seorang pengembara." Paksi Pamekasan melangkah menepi ketika ia berpapasan dengan 3 orang berkuda. Nampaknya ketiganya juga sedang menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi ketiganya tidak memperhatikan Paksi Pamekasan sama sekali. Anak muda yang berjalan di teriknya matahari menjelang sore hari dengan membawa tongkat sebatang kayu yang nampaknya sudah kering dan berwarna kehitam-hitaman itu sama sekali tidak menarik perhatian. Paksi Pamekasan mengusap debu yang menghambur di pakaiannya. Sekilas Paksi Pamekasan melihat wajah-wajah yang bersih dari para penunggang kuda itu. Pantasnya mereka adalah saudagar-saudagar yang sudah berhasil, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Namun Paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya pula. Di langit matahari bergerak semakin rendah, sementara Paksi Pamekasan masih berjalan terus menyusuri jalan panjang. Sekali-sekali ia menyusup melalui jalan padukuhan. Tidak ada hambatan di perjalanannya. Beberapa padukuhan telah dilampauinya.
Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka panasnya pun mulai menyusup pula. Tetapi haus di kerongkongannya bagaikan mencekiknya. Ketika Paksi Pamekasan berjalan di depan sebuah rumah yang besar dan berhalaman luas di sebuah padukuhan, dilihatnya sebuah gentong berisi air, sebuah siwur tersangkut di sebelahnya. Paksi Pamekasan tahu bahwa gentong seperti itu memang diletakkan di sebelah regol halaman di pinggir jalan untuk menyediakan air bersih bagi yang membutuhkan, bagi mereka yang kehausan di perjalanan. Ketika Paksi Pamekasan membuka tutup gentong itu, maka ia menjadi ragu. Air di gentong itu tinggal sedikit, sehingga endapan-endapannya akan dapat tersendok jika ia mengambil air dengan siwur. Tetapi Paksi Pamekasan terkejut ketika ia melihat seorang gadis yang membawa kelending di lambungnya berisi air keluar dari pintu regol halaman. Gadis itu tertegun, namun kemudian katanya, "Maaf Kisanak, mungkin air di gentong itu tinggal sedikit. Hari ini panasnya bukan main, sehingga banyak orang lewat yang kehausan. Biarlah aku mengisinya dahulu." Paksi pun tergagap karenanya. Katanya, "Silahkan, silahkan. Atau lebih baik Kisanak mengambil langsung dari kelendingku sebelum aku tuang ke dalam gentong. Jika Kisanak akan menyendoknya dari gentong, maka Kisanak masih harus menunggu airnya mengendap lebih dahulu." Sebelum Paksi menyahut, gadis itu telah meletakkan kelendingnya dan mengambil siwur dari tangan Paksi. Paksi Pamekasan justru menjadi seperti orang yang kebingungan. Demikian gadis itu menyerahkan siwur yang telah berisi air jernih, maka Paksi pun menerimanya tanpa sesadarnya. "Minumlah," gadis itu tersenyum. Paksi Pamekasan yang seakan-akan terbius itu telah meletakkan siwur itu di bibirnya serta menuang air ke dalam mulutnya. Betapa sejuknya, tetapi bukan saja air itu yang membuat bibir Paksi segar. Senyum gadis itu pun rasa-rasanya telah menyejukkan jantung Paksi Pamekasan yang panas. Tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat terlalu lama menatap wajah gadis itu. Sejenak kemudian, gadis itu telah membawa kelendingnya kembali memasuki pintu regol halaman setelah menuang isinya ke dalam gentong. Paksi Pamekasan yakin bahwa gadis itu masih akan menuang air dari kelendingnya 2-3 kali lagi, tetapi ia justru merasa sangat segan untuk tetap berada di tempat itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah beringsut meninggalkan gentong yang sedang diisi oleh gadis yang manis itu. Paksi Pamekasan pun kemudian melangkah kembali menyusuri jalan berdebu. Sejenak masih membayang wajah gadis yang mengisi gentong itu. Namun kemudian ia mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Paksi itu berjalan tanpa tujuan. Ia mencari sesuatu yang belum pernah dilihatnya. "Perjalananku ini akan sia-sia seandainya benda yang aku cari itu justru berada di arah yang lain. Jika cincin itu sudah dibawa orang ke Surabaya, atau justru ke Blambangan, atau bahkan menyeberang ke Bali," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. "Sama saja," desisnya. "Seandainya aku berjalan ke timur, sementara benda itu dilarikan ke barat, maka perjalananku juga sia-sia." Tetapi Paksi Pamekasan
tidak sekedar mengeluh bahwa perjalanannya sia-sia belaka, tetapi ia tidak dapat mengambil suatu manfaat dari pengembaraannya itu. Pengalamannya telah membuat ilmunya semakin matang dan berkembang. Bahkan akhirnya Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Aku tidak peduli apakah aku akan menemukan cincin itu atau tidak. Ayah tentu dapat memaklumi kesulitan yang aku hadapi. Jika aku tidak dapat menemukannya, ayah sendiri sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk tentang cincin yang harus aku cari itu. Namun dalam penggembaraan ini, aku mendapatkan pengalaman. Aku merasa menjadi semakin akrab dengan kehidupan." Dengan demikian maka kegelisahan Paksi Pamekasan menjadi semakin menyusut. Ia tidak lagi merasa memikul beban yang sangat berat. Sambil berjalan Paksi Pamekasan menimang-nimang tongkatnya, tongkat pemberian pengemis itu. Ia yakin bahwa pengemis itu bukan pengemis kebanyakan. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Paksi Pamekasan mulai memikirkan tentang perjalanannya. Paksi dapat saja berhenti dan bermalam di gubuk, sebagaimana pernah dilakukannya, bermalam di sebuah gubuk di tengah-tengah bulak. Paksi Pamekasan juga dapat mencoba minta izin untuk bermalam di sebuah banjar atau bahkan di rumah seseorang. Tetapi rasa-rasanya Paksi Pamekasan lebih senang berada di tempat yang terbuka, luas menjangkau cakrawala. Ia merasa dirinya bebas dan dadanya akan terasa lapang. Paksi Pamekasan memang merasa sedikit lapar, tetapi ia akan dapat menahannya sampai esok. "Besok pagi-pagi aku akan dapat pergi ke sebuah pasar atau kedai atau apapun tempat orang menjual nasi." Karena itu, maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak, ia pun melangkah mendekatinya. Senja sudah mulai turun, langit menjadi merah kehitam-hitaman. Angin senja yang lemah menggoyang batang padi yang digelar memenuhi bulak yang luas itu. Paksi Pamekasan memandang gelombang daun padi yang seakan-akan mengalir perlahan-lahan menerjang gubuk di tengah bulak itu, tetapi gubuk itu tidak bergetar. Gubuk itu kosong, agaknya sudah 2-3 hari tidak dipergunakan. Agaknya padi yang tumbuh subur itu tidak perlu ditunggui di malam hari, apalagi air di kotak-kotak sawah telah penuh berlimpah. Karena itu, Paksi Pamekasan merasa akan dapat beristirahat dengan baik di gubuk itu. Ketika malam turun, maka Paksi Pamekasan pun segera membaringkan tubuhnya. Ia tidak begitu letih, tetapi ia merasa perlu untuk beristirahat karena ia masih harus menempuh pengembaraan yang panjang di hari-hari yang akan datang. Karena Paksi Pamekasan tidak memikirkan apa-apa lagi, ia pun dengan cepat telah tertidur dengan nyenyaknya. Semilirnya angin telah membelainya sehingga Paksi Pamekasan menjadi semakin dalam terbenam dalam tidurnya. Tetapi di tengah malam, Paksi Pamekasan terbangun. Kakinya terasa gatal oleh gigitan nyamuk yang ganas. Paksi Pamekasan pun kemudian bangkit dan duduk di bibir gubuk itu. Dari tempatnya, Paksi Pamekasan memandang langit yang hitam. Bintang-bintang bergayutan seperti ribuan permata yang ditaburkan di atas permadani yang berwarna pekat. Paksi Pamekasan menggeliat, tetapi ia terkejut. Tiba-tiba malam menjadi terang seolah-olah tiba-tiba saja
bulan tersembul di langit. Dengan cepat Paksi Pamekasan meloncat turun dari gubuk itu sambil menengadahkan wajahnya. Paksi menjadi berdebar-debar. Ia melihat seleret cahaya yang melintas di langit, meluncur dan seakan-akan jatuh tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Demikian benda langit itu tenggelam di balik pepohonan, maka langit pun menjadi gelap kembali. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar. Malam terasa justru menjadi semakin sepi. Suara jangkrik dan belalang terdengar menggelitik di telinganya. Paksi pernah melihat bintang beralih beberapa kali. Paksi juga pernah melihat bintang berekor yang memancar di langit. Beberapa orang telah membicarakannya, seakan-akan bintang berekor itu membawa bencana bagi bumi, penyakit atau paceklik yang panjang. Tetapi Paksi Pamekasan belum pernah melihat bintang yang seakan-akan telah jatuh di bumi. Ada dorongan yang kuat bagi Paksi Pamekasan untuk pergi ke tempat bintang itu menghilang. Tetapi nalarnya telah mencegahnya. Seandainya benar bintang itu jatuh, maka bumi tentu akan bergetar atau bintang itu jatuh di tempat yang sangat jauh. Karena itu, Paksi Pamekasan mengurungkan niatnya untuk melacak cahaya yang menerangi malam seperti terangnya bulan itu. Namun Paksi Pamekasan terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya. "Kau lihat bintang yang terbang di langit itu, anak muda?" Dengan cepat Paksi Pamekasan berpaling. Dilihatnya seorang laki-laki membawa cangkul di pundaknya, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Paksi Pamekasan bergeser selangkah surut. Ia mencoba untuk melihat wajah orang itu, tetapi di keremangan malam ia tidak dapat melihat dengan jelas. Meskipun demikian, ia dapat melihat bahwa orang itu berjambang, berkumis dan berjanggut. Meskipun tidak panjang, tetapi nampak lebat dan menutup hampir seluruh wajahnya. "Siapakah kau, anak muda, dan kenapa kau berada di sini?" "Aku seorang pengembara, Kisanak. Aku menjelajahi padukuhan demi padukuhan. Malam ini aku berada di sini dan bermalam di gubuk kecil ini." Orang itu mengangguk-angguk. Sebelum Paksi Pamekasan bertanya, orang itu berkata, "Aku pemilik gubuk itu. Aku memang terbiasa melihat sawahku di malam hari. Bulan ini aku mendapat bagian air di malam hari." "Maaf Kisanak, aku telah tidur di gubuk ini sebelum aku mendapat izin." Orang itu tertawa. Ia pun kemudian meletakkan cangkulnya dan duduk di bibir gubuknya. "Duduklah, nampaknya kau letih." "Ya Kisanak." "Tetapi kau tidak tidur, anak muda. Kau sempat melihat bintang yang jatuh itu." "Aku tertidur sejak malam turun. Aku justru sedang terbangun ketika di langit nampak cahaya terang." "Kau termasuk seorang anak muda yang beruntung bahwa kau sempat melihat daru yang jatuh dari langit." "Daru?" ulang Paksi Pamekasan. "Ya, bintang yang berwarna kehijau-hijauan itu disebut daru. Orang yang melihatnya akan mendapatkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Jika bintang yang jatuh itu berwarna kemerah-merahan, maka bintang yang demikian itu disebut teluh brojo. Orang yang melihat teluh brojo, sengaja atau tidak sengaja, akan mengalami kesulitan." "Kisanak juga melihat daru itu. Kisanak tentu juga akan mendapatkan keberuntungan." Orang itu tertawa, katanya, "Bagiku tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada hasil panenku ini nanti akan berlimpah. Jika lumbungku yang tidak besar itu penuh dengan padi, anakku tidak akan kelaparan.
setidak-tidaknya untuk semusim. Bukankah sawah Kisanak cukup luas? Melihat kotak-kotak sawah di sekitar gubuk ini, rasa-rasanya padi yang akan Kisanak bawa pulang cukup banyak. Sawah ini bukan sawahku sendiri, anak muda. Aku mengerjakannya bagi orang lain. Jika kemudian padi di sawah ini dituai, aku mendapatkan separuh dan pemilik sawahnya ini separuh. Paksi Pamekasan mengerutkan keningnya. Ia melihat sawah yang terbentang sangat luas, tetapi ada juga petani yang tidak memiliki sawah sendiri. Tetapi sebelum Paksi Pamekasan bertanya, orang itu berkata, "Aku sendiri juga mempunyai sebidang tanah, tetapi tidak terlalu luas. Anakkulah yang mengerjakan sawah itu, sementara aku dan adikku mengerjakan sawah ini, sawah milik seorang yang kaya raya." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun tiba-tiba saja orang itu bertanya, "Namamu siapa, anak muda?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, tetapi sejak semula ia tidak menyembunyikan namanya. Karena itu jawabnya, "Namaku Paksi, apakah aku boleh mengetahui nama Kisanak?" Orang itu tertawa, katanya, "Namamu baik, anak muda, tetapi namaku tidak sebaik namamu. Tetangga-tetanggaku memanggilku Marta Brewok." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara orang itu bertanya, "Sebenarnya kau akan pergi kemana, Paksi?" "Aku pengembara, Ki Marta. Aku tidak mempunyai tujuan." "Kau masih terlalu muda untuk mengembara. Apa yang sebenarnya kau cari dalam pengembaraanmu? Bukankah lebih baik bagimu untuk tetap berada di antara keluargamu?" "Aku tidak mempunyai keluarga lagi," desis Paksi Pamekasan. Tetapi orang yang mengaku bernama Marta Brewok itu tertawa pula, katanya, "Hampir setiap pengembara berkata bahwa ia tidak mempunyai keluarga lagi, meskipun ayah dan ibunya masih lengkap. Kekecewaan di lingkungan rumah tangganya, kegelisahan, sikap orang tua yang kurang wajar, atau hal-hal yang lain yang terjadi di rumah dapat mendorong seseorang untuk pergi mengembara." Paksi Pamekasan menundukkan kepalanya. Petani itu seakan-akan mengetahui bahwa ia telah berbohong, seolah-olah petani itu tahu bahwa di rumah masih ada ibu dan ayahnya. "Tetapi ayah memerintahkan aku untuk pergi," berkata Paksi di dalam hatinya. Namun kemudian terngiang kata-kata ibunya, "Kau sengaja mengusirnya." Paksi menarik nafas dalam-dalam. "Sudahlah," berkata orang itu. "Jika kau ingin tidur lagi, tidurlah. Aku akan melihat air di parit itu." Paksi Pamekasan tergagap. Dengan serta-merta ia menyahut, "Kotak-kotak sawah ini telah penuh dengan air." "Ya, di daerah ini air termasuk tidak terlalu sulit, tetapi kadang-kadang terjadi juga kelupaan. Jika satu kotak sawah tidak terbuka, maka kotak itu akan tetap kering, meskipun di sekitarnya digenangi air setinggi pematang." "Baik, Ki Marta," jawab Paksi Pamekasan. "Jika aku masih dapat tidur, aku akan tidur." Petani itu kemudian telah turun dari gubuknya, memanggul cangkulnya dan siap untuk melangkah pergi. Namun ia masih sempat berkata, "Anak muda, jika kau sempat, tengoklah arah bintang yang jatuh itu. Memang mungkin bintang itu tidak jatuh, tetapi melintasi cakrawala atau jatuh di tempat yang sangat jauh. Namun di arah bintang jatuh itu, mungkin ada sesuatu yang dapat menarik perhatianmu. Arah bintang jatuh itu adalah arah keberuntunganmu."
Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, sementara petani itu mulai melangkah meninggalkannya sambil berkata, "Tetapi jika kau sudah menentukan arah tujuanmu, lupakanlah. Yang kau lihat memang tidak lebih dari sebuah lintang alihan yang besar dan barangkali jaraknya lebih dekat dengan bumi." Paksi termangu-mangu, tetapi petani itu telah melangkah menyusuri pematang sambil memanggul cangkul di pundaknya. Paksi Pamekasan memandanginya dengan kerut di kening, tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian Paksi Pamekasan pun memandang ke arah benda langit, seakan-akan jatuh di belakang padukuhan. Paksi termangu-mangu sejenak, sementara malam bertambah malam. Paksi Pamekasan memang masih belum ingin beranjak dari gubuk itu. Ia masih ingin berbaring sampai menjelang fajar. Paksi Pamekasan masih juga ingin bertemu dan berbicara lagi dengan petani yang menggarap sawah di seputar gubuk itu. Mungkin ia mau menjelaskan kenapa arah bintang jatuh itu adalah arah keberuntungannya. "Apakah karena aku melihat bintang yang disebut Daru itu?" bertanya Paksi di dalam hatinya. Namun Paksi Pamekasan itu masih saja berbaring. Ia menunggu petani itu datang lagi ke gubuknya. Tetapi petani yang membawa cangkul itu tidak segera kembali. Bahkan Paksi Pamekasan yang merasa sudah terlalu lama menunggu itu menjadi kehilangan kesabaran. Paksilah yang kemudian berjalan menyusuri pematang sambil menjinjing tongkatnya menyusul petani yang menyebut dirinya Marta Brewok itu. Tetapi sudah sekian jauh Paksi Pamekasan meniti pematang. Ia tidak melihat seorang pun di sawah itu. Ia tidak melihat orang yang berdiri atau berjongkok di bendungan menunggui aliran air dari parit. Ia juga tidak melihat seseorang yang berjalan di atas pematang sambil memanggul cangkul. Akhirnya Paksi Pamekasan melangkah kembali ke gubuk kecil itu. Tapi gubuk itu pun masih tetap kosong. Ketika langit menjadi merah, maka Paksi Pamekasan pun telah mencuci wajahnya dengan air parit yang sangat jernih, kemudian membenahi dirinya sambil menunggu. Paksi Pamekasan masih ingin bertemu dan berbicara dengan pemilik gubuk itu. Paksi justru menjadi penasaran ketika langit menjadi terang. Orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu tidak kembali ke gubuknya. Meskipun kesabaran Paksi Pamekasan sebenarnya telah habis, namun Paksi Pamekasan justru memaksa diri untuk menunggu. Ketika langit menjadi terang dan matahari pun terbit, Paksi Pamekasan masih tetap berada di gubuk itu. Ia berharap seseorang datang ke gubuk itu, meskipun bukan Marta Brewok sendiri. Di pagi hari, Paksi Pamekasan melihat titik-titik embun di ujung daun padi berkilat-kilat disentuh sinar matahari yang condong. Ki Marta Brewok itu tentu mengelilingi sawahnya dan melingkar lewat pematang yang menyilang itu, langsung pulang ke rumahnya. Bulak ini terlalu luas, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Paksi Pamekasan melihat beberapa orang telah turun ke sawah untuk melihat tanamannya. Ada di antara mereka yang menganggap bahwa rumput yang tumbuh di antara batang-batang padi telah pantas untuk dibersihkan, sehingga ia telah mengajak dua orang yang diupahnya untuk membersihkan dan mencabuti rerumputan yang liar itu.
Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seorang laki-laki yang sudah separuh baya berjalan menuju ke gubuk di tengah bulak itu. Seorang laki-laki yang tinggi kekurus-kurusan, memanggul cangkul di pundaknya, serta mengenakan caping yang lebar di kepalanya. Orang itu tertegun melihat Paksi Pamekasan yang masih duduk di bibir gubuk itu, namun yang kemudian telah meloncat turun. "Kau siapa, anak muda?" bertanya laki-laki itu. "Namaku Paksi, aku bermalam di gubuk ini semalam." "Oh, kenapa kau tidak pergi saja ke padukuhan? Kau dapat bermalam di Banjar, tentu lebih hangat daripada bermalam di gubuk ini." "Semalam aku di sini bersama Ki Martaprewok," sahut Paksi Pamekasan. Orang itu mengerutkan dahinya, kemudian ia pun bertanya, "Siapakah yang kau maksud dengan Ki Martaprewok?" "Pemilik gubuk ini, ia yang menggarap sawah ini meskipun bukan miliknya sendiri." Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu nampak semakin bingung, katanya dengan nada ragu-ragu, "Akulah pemilik gubuk ini. Sawah ini sawahku pula. Aku garap sendiri sawahku bersama dengan 2 orang anakku laki-laki yang nanti juga akan turun ke sawah." Paksi Pamekasan menjadi heran mendengar jawaban itu. Kemudian ia mencoba untuk menjelaskan wujud dan wajah orang yang mengaku bernama Martaprewok itu. "Anak muda, di padukuhanku tidak ada seorang pun yang bernama Martaprewok. Juga tidak ada orang yang brewok, yang jambang, kumis dan janggutnya tumbuh menutupi wajahnya. Tetapi semalam kami duduk-duduk bersama di gubuk ini," jawab Paksi Pamekasan. "Anak muda," berkata orang itu, "namaku Ponang. Orang Sekademangan dapat mengenali aku. Mereka dapat mengatakan bahwa sawah ini sawahku, dan aku pulalah yang menggarapnya. Tidak ada orang bernama Martaprewok itu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menjadi agak bingung. "Jangan-jangan kau bermimpi, anak muda?" "Tidak, Ki Ponang. Aku tidak bermimpi. Aku sadar sepenuhnya akan kehadiran orang yang mengaku bernama Martaprewok itu." Tetapi orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak mengenal Martaprewok. Jika kau bertanya, maka orang Sekademangan ini tentu juga tidak ada yang pernah mengenal Martaprewok. Bahkan cerita di dunia lelembut pun, di sekitar tempat ini tidak ada yang berwujud sebagaimana kau katakan. Jika kau percaya, di randu alas yang besar itu tinggal sesosok peri, tetapi sudah tentu wujudnya sebagai seorang perempuan. Sedangkan di Sendang, di segerumbul pohon-pohon raksasa yang nampak itu, tinggal sesosok hantu dalam wujudnya sebagai orang anak muda yang tampan berkumis tipis dengan ikat kepala kuning menyala. Sedangkan di jembatan itu, tinggal gendruwo yang wujudnya seperti seorang tua yang berjanggut dan berkumis putih. Janggutnya panjang sampai ke dadanya, matanya bercahaya, tetapi gendruwo itu tidak pernah mengganggu orang. Tidak ada lagi yang dapat membuat Paksi ketakutan. Ia sudah menjelajahi malam-malam yang gelap dan seram, bahkan kuburan yang berhantu keranda. Namun Ki Ponang itu kemudian berkata, "Atau mungkin salah satu sosok itu telah memilih wujud yang berbeda untuk menemuimu." Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja. Ia memang tidak membantah agar Ki Ponang itu tidak menjadi kecewa. Tetapi menurut pendapatnya, orang yang menyebut dirinya Martaprewok itu tentu bukan hantu. "Tetapi siapa dan apa maksudnya?"
Pertanyaan itu terasa bergejolak di dalam dadanya. Namun karena itu, maka Paksi Pamekasan merasa tidak ada gunanya lagi untuk menunggu orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah minta diri. "Anak muda," berkata Ki Ponang, "aku ingin mempersilahkan kau singgah di rumahku. Aku lihat kau letih, mungkin karena itu, maka mimpimu seakan-akan peristiwa yang sebenarnya terjadi." "Terima kasih Ki Ponang, aku adalah pengembara yang menempuh jalan tanpa akhir. Itulah sebabnya, maka aku selalu nampak letih. Tetapi keletihan itu memberikan kepuasan Ki Ponang." Ki Ponang mengangguk-angguk, katanya, "Aku mengerti. Aku memang pernah mendengar orang yang sedang menjalani laku. Jika kau juga sedang menjalani laku, maka aku tidak akan mengganggumu. Orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu ada di dalam dunia pengembaraanmu. Karena di saat wadakmu berhenti dan beristirahat, jiwamu menjadi lebih leluasa untuk melakukan pengembaraannya sendiri. Sehingga apa yang tidak dapat ditemui oleh wadakmu akan dapat ditemui oleh jiwamu." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya yang berdiri di hadapannya itu. Menurut wujudnya tidak lebih dari seorang petani kebanyakan. Tetapi apa yang dikatakannya menunjukkan bahwa orang itu juga memiliki pengalaman jiwani yang luas. Paksi pun kemudian mengangguk hormat, katanya, "Ki Ponang, aku mohon diri. Mudah-mudahan yang aku hadapi sekarang bukan sosok sebagaimana aku temui semalam di sini." Ki Ponang tertawa, katanya, "Lihat, orang-orang yang sedang berada di sawah itu. Mereka melihat aku sebagaimana tetangga mereka dalam wujud dan jiwa. Aku kau temui di dalam kenyataan kewadakan." Paksi Pamekasan memang memandang berkeliling. Orang-orang yang bekerja di sawah itu telah mulai dengan kerja mereka. Seorang laki-laki yang berjalan tidak jauh dari gubuk kecil itu menyapa Ki Ponang dengan ramahnya. "Kau percaya bahwa aku ini maujud?" bertanya Ki Ponang. "Ya Ki Ponang." "Nah, pergilah. Jika tadi aku bercerita tentang sosok-sosok yang hidup di dunia yang lain, maka kau tidak usah menghiraukannya." "Ya Ki Ponang, kau yakini dirimu dan sandaran hidupmu yang maha agung." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia pun mengangguk hormat sambil berkata, "Aku mohon diri." "Silahkan anak muda, tetapi jika kau ingin singgah, mungkin lain kali aku tinggal di padukuhan itu. Seisi padukuhan itu saling mengenal satu dengan yang lain. Jika kau tanyakan kepada siapapun rumah Ki Ponang, maka siapapun akan dapat menunjukkannya." "Aku akan berusaha untuk dapat singgah lain kali Ki Ponang," jawab Paksi Pamekasan. Demikianlah Paksi Pamekasan telah meninggalkan gubuk kecil di tengah bulak itu. Ketika ia meloncati parit dan berdiri di jalan yang membujur di bulak yang panjang itu, hatinya menjadi ragu. Apakah ia akan mengikuti petunjuk orang yang berkumis, berjambang dan berjanggut lebat dan menamakan dirinya Marta Brewok itu? Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan berpaling. Ia melihat Ki Ponang telah turun ke sawah untuk membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padinya. Ketika seorang laki-laki yang terhitung masih muda lewat mendahuluinya, maka Paksi Pamekasan pun mempercepat langkahnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Maaf Kisanak, apakah aku boleh bertanya?" "Tentang apa Kisanak? Apakah sawah Ki Ponang itu digarap sendiri atau ada orang lain yang membantu mengerjakannya?
Maksudku, ikut menggarap sawahnya. Laki-laki itu mengerutkan dahinya sambil berjalan. Orang itu bertanya, "Kenapa?" "Aku semalam bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Marta Brewok. Jambang, kumis dan janggutnya memang lebat. Ia mengaku ikut menggarap sawah Kiponang." Laki-laki itu memandang Paksi sekilas, kemudian katanya, "Aku tidak mengenal orang yang bernama Marta Brewok. Sepengetahuanku, Kiponang itu mengerjakan sawahnya sendiri bersama dengan anak-anaknya, tidak dengan orang lain." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Iya, Kiponang juga mengatakan demikian. Tetapi siapakah laki-laki yang semalam duduk-duduk bersamaku di gubuk itu?" "Kau bermimpi," berkata laki-laki itu. "Tidak, aku tidak bermimpi." "Di mana kau tidur semalam?" "Di gubuk Kiponang." "Seharusnya kau tidak akan diganggu oleh apapun. Kiponang adalah orang yang sangat disegani, bukan saja oleh tetangga-tetangga dan orang-orang sekademangan. Bahkan yang tidak kasat mata pun nampaknya segan kepadanya. Kiponang adalah seorang yang berilmu, kasar maupun halus. Ia mempunyai banyak sekali pengalaman, tetapi ia tidak sombong. Ia bekerja sebagaimana para petani yang lain." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa Kiponang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang banyak sekali serta pengetahuan yang luas. Kemudian katanya, "Terima kasih Kisanak." "Kau siapa? Apa kepentinganmu dengan Kiponang?" bertanya laki-laki itu. "Tidak ada Kisanak, selain semalam aku tidur di gubuknya," jawab Paksi Pamekasan. "Tetapi aku tidak minta izin sebelumnya." "Tentu tidak apa-apa, Kiponang tidak akan marah, bukankah begitu?" "Ya, Kiponang memang tidak marah kepadaku. Ia memang orang baik Kisanak." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara laki-laki itu pun bertanya, "Kau akan pergi kemana Kisanak?" "Aku pengembara, aku berjalan tanpa tujuan," jawab Paksi Pamekasan. Laki-laki itu memandang Paksi sejenak. Ia melihat wajah Paksi yang nampak masih sangat muda. Katanya, "Apa sebabnya kau mengembara di umurmu yang masih sangat muda itu? Apakah ada sesuatu yang telah mendorongmu untuk melakukannya? Bukankah pengembaraan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman hidup itu lebih baik dimulai seawal mungkin? Sementara itu, tidak ada yang mendorongku untuk mengembara selain kemauan." "Itu adalah ciri anak-anak muda. Sebenarnya, kemauan saja tidak cukup. Harus ada tujuan. Bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Harus ada tujuan yang lebih pasti. Barulah pengembaraan itu mempunyai nilai yang wajar. Jika seseorang meninggalkan rumahnya karena dibelit hutang, maka pengembaraan yang demikian tidak lebih dari satu pelarian. Atau karena putus asa, malu atau persoalan-persoalan serupa." Paksi Pamekasan menundukkan wajahnya seakan-akan sedang mengamati ujung-ujung jari kakinya yang sedang melangkah itu. "Kau benar Kisanak," jawab Paksi Pamekasan. "Nah, jika kau tidak mempunyai tujuan pasti, karena kepergianmu hanyalah sekedar didorong oleh kemauan saja, maka pulanglah kepada ayah dan ibumu yang tentu selalu mengharapkan kau pulang." "Ayah dan ibuku sudah tidak ada." Paksi berbohong sebagaimana sudah beberapa kali dilakukannya. Oh, orang itu mengangguk-angguk. "Jadi kau benar-benar sedang melarikan diri dari kepahitan hidup keluargamu. Jangan lakukan itu. Kau seharusnya tinggal pada seseorang, bekerja padanya, sehingga kau benar-benar akan mendapatkan pengalaman hidup yang sebenarnya. Bukan sekedar melihat-lihat gunung, lembah, ngarai, hutan, lalu kau berniat kembali ke kampung halaman
yang bagimu menjadi sangat sepi, atau bahkan kau terlibat dalam sikap dan tingkah laku yang buruk karena pengaruh orang-orang yang kau kenal di sepanjang perjalananmu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Laki-laki itu masih muda, tetapi Paksi setuju dengan kata-katanya. Namun sebenarnya lah, pengembaraan Paksi Pamekasan bukannya tidak mempunyai tujuan yang pasti. Ia pergi dari rumahnya karena ia harus menemukan sebuah cincin. Karena itu, jika ia pergi dari rumahnya, bukan karena ia melarikan diri, tetapi Paksi Pamekasan tidak mengatakan kepada laki-laki itu. Namun beberapa langkah kemudian, laki-laki muda itu berkata, "Sudahlah anak muda, sawah ini adalah sawahku. Aku harus turun hari ini untuk membersihkan rerumputan liar di antara batang-batang padi itu." Paksi menjadi gagap, katanya, "Silahkan Kisanak, aku minta diri untuk meneruskan pengembaraanku." Orang itu berhenti. Tiba-tiba saja di luar sadarnya, Paksi Pamekasan pun berhenti pula. Laki-laki yang masih terhitung muda itu menepuk bahu Paksi Pamekasan sambil berkata, "Kenapa kau tidak pergi ke kota raja? Kau dapat mengabdikan diri kepada para priagung di Pajang. Kau akan mendapat tuntunan yang sangat bermanfaat bagi dirimu. Jauh lebih bermanfaat dari pengalaman yang kau dapat dengan pengembaraan seperti ini." "Aku akan mempertimbangkannya, Kisanak. Aku berterima kasih atas petunjuk-petunjukmu." Laki-laki itu tersenyum, namun kemudian orang itu pun telah meloncati parit dan turun ke sawah. Meskipun demikian ia sempat berkata, "Aku murid Ki Ponang." Paksi Pamekasan kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanannya, ia merenungi kata-kata laki-laki itu. Ia setuju bahwa ia akan mendapat pengetahuan lebih banyak jika ia berada di rumah, memperdalam ilmu, bukan saja ilmu kanuragan, tetapi juga pengetahuan yang luas tentang banyak hal, sebagaimana pernah dipelajarinya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya. Ia harus pergi meninggalkan rumahnya karena menurut ayahnya, ia harus melakukan sesuatu karena ia sudah dewasa, sudah berumur 17 tahun. Menurut ayahnya, ia sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Ia tidak boleh berpangku tangan saja di rumah, sementara keluarganya terancam bencana. Bencana apa? Pertanyaan itu setiap kali bergetar di dalam dadanya. Paksi Pamekasan memang tidak pernah menemukan jawaban lain kecuali bahwa kedudukan ayahnya terancam. Jika ayahnya tidak dapat menemukan cincin itu, Paksi Pamekasan pun merasa bahwa kedudukan bagi ayahnya lebih bernilai daripada anaknya. Paksi Pamekasan mengangkat wajahnya, dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya. Ia bertekad untuk pergi ke arah bintang yang jatuh semalam, yang oleh orang yang menyebut dirinya Marta Brewok itu disebut Ndaru. Paksi Pamekasan sendiri yakin bahwa bintang itu memang tidak jatuh di belakang padukuhan itu, tetapi kehadiran Marta Brewok yang aneh itu seakan-akan mendesaknya untuk memenuhi pesannya. Paksi Pamekasan sekali-kali menimang tongkat yang dibawanya. Wujudnya memang tidak menarik perhatian, namun ternyata tongkat itu adalah tongkat yang jarang ada duanya. Ada beberapa orang aneh yang dijumpai Paksi Pamekasan selama pengembaraannya. Orang yang mengaku pengikut Kebu Lorok, yang memiliki ilmu dari sumber yang sama dengan ilmu Paksi sendiri.
pengemis yang memberinya tongkat itu, dan terakhir orang yang mengaku bernama Marta Priwok, seorang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat yang semalam duduk bersamanya di Gubuk Kiponang. Panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit, bahkan perasaan lapar mulai mengganggunya. Paksi Pamekasan memang berniat untuk singgah di kedai atau di pasar atau di mana saja ia dapat membeli minuman dan makanan. Kemarin ia hanya makan di siang hari, itu pun tidak dapat dinikmatinya seutuhnya karena tingkah laku orang yang disebut Jaran Demung itu. Tetapi tanpa peristiwa itu, aku tidak akan mempunyai tongkat ini, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, ketika Paksi Pamekasan memasuki sebuah padukuhan, ditemuinya bukan saja kedai nasi, tetapi pasar yang cukup ramai. Meskipun pasar itu bukan pasar yang besar, uang Paksi Pamekasan yang diberikan orang tuanya kepadanya masih cukup banyak, sehingga Paksi Pamekasan tidak merasa cemas untuk masuk ke dalam kedai jika ia merasa lapar dan haus. Tetapi saat itu, Paksi Pamekasan tidak ingin masuk ke sebuah kedai. Paksi ingin membeli nasi di dalam pasar. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah duduk di sebuah dingklik rendah di hadapan penjual wedang jahe dan nasi bungkus di sudut pasar itu. Paksi Pamekasan yang merasa dirinya orang yang tidak dikenal di tempat itu sama sekali tidak merasa segan untuk duduk sambil membuka bungkusan-bungkusan nasi serta menghirup wedang jahe yang hangat. Paksi Pamekasan yang menghabiskan 2 bungkus nasi dan semangkok wedang jahe itu pun kemudian telah membayar harganya yang jauh lebih murah daripada jika ia makan di sebuah kedai. Tetapi Paksi Pamekasan tidak segera berdiri, tidak jauh dari tempatnya duduk. 2 orang perempuan sedang bertengkar, semakin lama semakin keras. Mereka mulai mengucapkan kata-kata kasar. Beberapa orang mulai merubunginya. Ada di antara mereka yang mencoba melerainya. Tetapi penjual wedang jahe itu sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. "Kenapa mereka itu?" bertanya Paksi Pamekasan. "Itulah yang mereka lakukan sehari-hari," jawab penjual wedang jahe itu. Paksi mengerutkan dahinya, tetapi ia tidak segera mengerti maksudnya. Penjual wedang jahe itu seakan-akan mengerti perasaan Paksi, karena itu tanpa diminta ia pun bercerita. "Penjual tampah itu memang galak. Ia selalu marah-marah jika dagangannya ditawar orang. Padahal ia selalu memberi harga yang tinggi. Jika calon pembeli itu tidak berani menawar, ia pun marah-marah pula." Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Ia telah mempersulit hidupnya sendiri. Dengan demikian, ia tidak pernah merasa tenang. Apapun yang dilakukan oleh calon pembelinya selalu membuatnya marah. Ada orang yang merasa lebih baik pergi jika ia mulai marah-marah, tetapi ada yang menjadi marah pula seperti orang itu, sehingga akhirnya mereka bertengkar." "Apakah pertengkaran itu sering terjadi?" bertanya Paksi. "Ya, memang sering terjadi," jawab penjual wedang jahe itu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya beberapa orang itu masih belum berhasil melerainya. Paksi Pamekasan pun kemudian telah bangkit berdiri dan minta diri kepada penjual wedang jahe itu. Perasaan ingin tahunya telah membawanya mendekati kerumunan orang di sekitar kedua orang perempuan yang sedang bertengkar itu. Tetapi penjual wedang jahe itu masih sempat berdesis. "Anak muda,
Jangan terlalu mencampuri persoalannya. Suami penjual tampah itu juga garang. Jika istrinya bertengkar dan suaminya mengetahuinya, maka ia akan mencampurinya. Aku hanya akan melihat, sahut Paksi Pamekasan. Anak muda selalu ingin tahu, desis penjual wedang jahe itu. Paksi masih mendengarnya, karena itu maka ia pun berpaling sambil tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Paksi Pamekasan sempat memperhatikan beberapa orang yang berjalan di sekitar tempat itu. Mereka tidak banyak yang berteriak pada pertengkaran itu. Hanya beberapa orang sajalah yang mendekat dan berusaha melerainya. Sebagian dari mereka berusaha untuk menenangkan pembelinya. Tidak ada di antara mereka yang mencoba menahan kemarahan penjual tampah itu. Dua orang perempuan menarik tangan pembeli yang marah itu sambil berkata, "Sudahlah Mbak Ayu, jangan dilayani, tinggalkan saja tempat ini." Tetapi perempuan itulah yang mulai. Teriak perempuan yang marah itu. Sementara itu, penjual tampah itu pun berteriak, "Lepaskan perempuan itu, aku ingin mencakar mulutnya, menyobek bibirnya yang tipis itu." "Kau kira aku tidak berani?" Pembeli yang gagal itu pun berteriak pula. Tetapi beberapa orang masih berusaha menariknya dan membawanya menjauh. Tetapi perempuan itu masih meronta-ronta. "Tinggalkan penjual tampah itu Mbak Ayu," minta seorang perempuan yang masih muda. "Jika suaminya mengetahui perselisihan ini, ia akan ikut campur." "Aku tidak takut," teriak perempuan itu. "Jangan begitu, suaminya laki-laki yang garang. Suaminya memang ditakuti oleh orang sepasar ini." Belum lagi perempuan itu sempat diajak menjauh, tiba-tiba saja terdengar suara laki-laki menggeram. "Ada apa ini? Ada apa?" Beberapa orang perempuan yang mengerumuninya pun bergeser menjauh. Dua orang perempuan masih memegangi perempuan yang marah itu. "Sudahlah, tenanglah. Bukan aku yang mulai." Perempuan itu justru berteriak, sementara penjual tampah itu masih mengumpat-umpat. "Ada apa?" bertanya laki-laki yang garang itu. "Perempuan itu tidak tahu diri. Ia sama sekali tidak menghargai orang lain. Ia menawar daganganku semena-mena. Jika memang tidak punya uang, kenapa bertanya-tanya harga?" Seperti biasanya, suaminya pun menjadi marah. Dengan garang ia berteriak, "Hei, perempuan dungu, diam kau. Jika kau tidak mau diam, aku sumbat mulutmu." Tetapi perempuan yang marah itu berteriak, "Perempuanmu itu yang tidak tahu diri." "Diam!" laki-laki itu berteriak. Dua orang perempuan yang memegangi perempuan yang marah itu mencoba menariknya menjauh. Tetapi perempuan itu meronta dan justru karena itu ia terlepas. Perempuan yang marah itu justru berlari mendekati laki-laki yang membentaknya. "Kau mau apa, Kau jangan ikut campur. Ini urusan perempuan." Tetapi yang dicemaskan itu telah terjadi. Laki-laki itu tiba-tiba saja telah menampar wajah perempuan itu sambil berteriak, "Diam kau perempuan bawel! Sayang kau perempuan! Jika tidak, aku patahkan lehermu. Panggil suamimu kemari, aku lumatkan kepalanya." Wajah perempuan itu seakan-akan telah berputar. Terhuyung-huyung ia terdorong surut. Tubuhnya tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya.
tidak seorang pun berani mencampurinya karena mereka mengenal laki-laki yang garang itu. Namun seorang anak muda yang belum mengenal laki-laki itu telah meloncat menahan perempuan yang akan terjatuh itu. Kepala perempuan itu menjadi sangat pening, matanya menjadi kabur, sementara mulutnya telah berdarah. Perlahan-lahan Paksi Pamekasan meletakkan perempuan itu di sebuah amben bambu tempat seorang penjual jamu yang selalu banyak dikunjungi pembeli. "Duduklah Bibi, tenanglah." Perempuan itu menjadi gemetar. Ia mengusap mulutnya yang berdarah dengan selendangnya. Perempuan itu mencoba menahan rasa sakit dan pening di kepalanya, tetapi matanya mulai berair. "Aku akan panggil suamiku." Perempuan itu masih berteriak. "Cepat, panggil suamimu. Aku akan membunuhnya di hadapanmu," teriak laki-laki yang garang itu. Tetapi anak muda yang menahan perempuan itu berkata, "Sudahlah Bibi, Bibi tidak usah memanggil suami Bibi. Nanti persoalannya akan berkepanjangan." "Kau tidak usah ikut campur anak muda," teriak laki-laki itu. "Aku justru mencegah agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan." "Diam kau, jika kau tidak mau diam, mulutmu pun akan berdarah seperti perempuan itu." "Aku sedang menenangkan perempuan ini," jawab anak muda yang membawa tongkat itu. "Sudahlah anak muda," berkata perempuan itu berbisik. "Kaulah nanti yang akan mengalami kesulitan." Tetapi Paksi itu justru menjawab, "Aku ingin peristiwa seperti ini tidak terulang." "Setan kau, apa hakmu mengatakan seperti itu?" Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia sudah terlibat ke dalam persoalan di luar kehendaknya. Tetapi Paksi Pamekasan memang tidak dapat membiarkan perbuatan sewenang-wenang itu terjadi. Karena itu maka katanya, "Adalah hak setiap orang untuk menghentikan perbuatan yang kasar itu." "Apa?" Laki-laki yang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu berteriak. "Ayo, katakan sekali lagi." Seorang perempuan dengan cepat berdesis. "Sudahlah anak muda, sudahlah." Tetapi Paksi Pamekasan justru berdiri tegak menghadap ke arah laki-laki itu sambil berkata, "Baiklah, aku katakan sekali lagi. Dengarlah baik-baik, jika pendengaranmu memang tidak terganggu, adalah hak setiap orang untuk menghentikan perbuatan yang kasar itu." Laki-laki itu tidak dapat menahan dirinya lagi. Dengan garang laki-laki itu meloncat sambil mengayunkan tangannya. Ia telah menampar mulut Paksi Pamekasan sebagaimana telah dilakukan terhadap perempuan yang bertengkar dengan istrinya itu. Tetapi laki-laki yang garang itu terkejut. Ternyata tangannya yang terayun deras itu telah mengenai tongkat yang sengaja digeser oleh Paksi Pamekasan. Akibatnya memang tidak terduga, laki-laki yang garang itu telah berteriak kesakitan. Tongkat kayu anak muda itu rasa-rasanya bagaikan meretakkan tulang-tulangnya. "Setan kau anak muda!" Laki-laki itu menjadi semakin marah sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya itu bergeser menjauh, lebih-lebih perempuan dan anak-anak. Bahkan orang-orang yang berjualan di sekitar tempat itu pun telah bergeser pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.